Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi sa'ah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan salat duhur kita dan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat duhur Masjid Salahuddin yang dirahmati Allah. Kesempatan yang berbahagia ini tema kita adalah ada apa dengan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu dari bulan yang Allah haramkan. Seperti firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhuri indallah ithnata asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah. Jadi Allah menciptakan bulan ini ada 12. Dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi ini, dari 12 bulan itu ada 4 yang Allah haramkan. Kata ulama, maksud diharamkan adalah dihormati dan dimuliakan. Karena siapapun yang beramal di bulan 4 itu, Allah akan lipat gandakan kebaikannya. Dan Allah lebih suka kebaikan yang dilakukannya. Makanya bulan Dzulhijjah ini salah satu yang ada di dalam 4 bulan itu. Tapi hari ini kita masih berada di bulan Dzulqa'dah sebenarnya. Ini di ujung-ujung kira-kira tanggal 18 atau 19 Dzulqa'dah. Tapi persiapan itu memang harus dari sebelumnya. Seperti Ramadan, kita mempersiapkan dari bulan Rajab dan Sya'ban. Itu permintaan kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Nah, kita ingin bulan Dzulhijjah nanti kita sudah punya persiapan. Karena ada sesuatu yang luar biasa di bulan Dzulhijjah. Apa yang istimewa dari bulan Dzulhijjah? Maka kata ulama, yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan sumpah makhluknya kecuali makhluk yang Allah jadikan sumpah itu memiliki keistimewaan. Jadi kalau ada ayat Allah yang diawali dengan wawul qasam dan Allah bersumpah dengan makhluknya, kata ulama, tolong perhatikan. Misalnya wal asr, demi waktu asar. Jadi perhatikan waktu asar. Nah, termasuk di dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman dan bersumpah dengan makhluknya yang bernama Fajar. Wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan 10 malam. Kata ulama tafsir, waktu subuh atau fajar di ayat ini waktu Idul Adha di tanggal 10 Dzulhijjah, waktu subuh. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah nanti di waktu subuhnya, siapapun yang dia sholat fajar di sana, itu pahalanya tidak hanya sekedar lebih baik dari dunia dan seisinya sebagaimana keutamaan sholat fajar, tapi Allah lebih suka. Makanya jangan sampai nih enggak sholat subuh di waktu Idul Adha karena ujiannya berat. Idul Fitri ternyata ada orang yang sholat subuhnya lewat karena sibuk malamnya takbiran. Bahkan ada yang sibuk cari baju lebaran itu karena murah kalau sudah malam takbiran itu subuhnya kesiangan. Tapi sholat idnya saf pertama. Nah, ini tidak pas. Sunnahnya didahulukan sementara wajibnya ditinggalkan. Nah, jangan sampai nanti sibuk ngurus sapi, sibuk ngurus tempat, sibuk ngurus takbiran, subuhnya kesiangan. Kalau subuh kesiangan, artinya sholat fajarnya pun tidak ketemu. Ya, walaupun dalam masalah terlambat sholat subuh karena kesiangan ketiduran, ya fikihnya pasti ada hukum di sini. Boleh, silahkan. Yang penting ketika bangun langsung sholat. Tapi kalau kita sengaja tidak ada kesibukan, malam-malamnya begadang, subuhnya kesiangan, maka kehilangan keutamaan ini. Karena ini subuh yang Allah jadikan sumpah. Wal fajr. Ditambah lagi Allah tempelkan dengan walayalin ashr. 10 malam. Nah, kata ulama tafsir, yang dimaksud 10 malam di sini adalah 10 malam awal bulan Dzulhijjah.
Jadi kata ulama ini yang disebut 10 di ayat ini walayalin asyr adalah 10 awal Dzulhijjah. Sehingga ada pendapat yang mengatakan 10 awal Dzulhijjah itu lebih istimewa dari 10 akhir Ramadan, dari malam 10 akhir Ramadan. Ya, kenapa? Karena kalau 10 akhir Ramadan, Pak, hanya satu yang dicari, Lailatul Qadar. Lailatun berarti satu malam. Tapi di ayat ini layal itu jamak dari Lailatun, berarti banyak malam. Maka di 10 malam Dzulhijjah nanti dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu silakan agresif dalam beramal soleh. Ya, rakus dalam beramal soleh. Yang mau itikaf silakan tuh. Yang mau puasa silakan. Kalau puasa siang ya, maksud saya amal soleh apapun ketika malam hari ya mulai tahajud, ya tilawah Quran, subhanallah, iktikaf di masjid. Ini bagian daripada amal soleh yang Allah lebih suka dibandingkan dilakukan di malam-malam yang lainnya. Nah, kita kan agresifnya hanya di 10 akhir Ramadan. Padahal 10 awal Dzulhijjah di malam-malamnya itu juga istimewaan. Ya Allah jadikan sumpah itu. Walayalin asyr. Nah, ini yang pertama. Jadi kenapa Dzulhijjah itu istimewa? Karena ternyata subuhnya dan 10 malamnya Allah jadikan sumpah di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Ada apa dengan Dzulhijjah? Ternyata subuhnya di tanggal 10-nya dan malam-malamnya itu keistimewaan luar biasa. Yang kedua, kata ulama, ada apa lagi dengan Dzulhijjah? Subhanallah, bulan Dzulhijjah sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang sudah ma'ruf, banyak diketahui dan sering disampaikan oleh para ulama, kata Allah, tidak ada amal soleh yang dilakukan oleh kita hamba Allah yang dilakukan dan lebih disukai Allah kecuali yang dilakukan di awal 10 Dzulhijjah. Kata ulama ini adalah golden days, hari-hari emas bagi orang-orang beriman. Jadi kalau siangnya Pak, hadis Nabi mengatakan ini keutamaan siang harinya, malamnya ayat Quran yang mengatakan dijadikan sumpah. Jadi kesimpulannya 10 awal Dzulhijjah itu waktu siang maupun waktu malam dua-duanya ini waktu yang istimewa. Bahkan ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, ya Rasul, bagaimana dengan orang yang jihad? Apa kata Nabi? Walal jihadu fisabilillah. Orang yang jihad pun tidak bisa menandingi amal soleh yang dilakukan di hari-hari 10 Dzulhijjah 1 sampai 10. Kecuali, ada kecualinya. Kalau dia keluar dari rumahnya dengan hartanya dan jiwanya dan tidak kembali dengan kedua-duanya. Jadi kalau ada orang jihad Pak, lalu dia mati di jalan jihad dengan harta dan jiwanya tidak kembali ke rumahnya kedua-duanya, barulah amalan ini menandingi amal soleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Subhanallah, dahsyat betul ini. Jadi mulai sekarang nih sudah punya menu amal soleh apa yang ingin dikejar nanti dari tanggal 1 sampai 10. Apapun, puasa boleh silahkan. Dari tanggal 1 puasa silahkan. Sampai tanggal 9 ketemu Arafah namanya. Atau mau puasa Daud 1 hari puasa 1 hari enggak, silahkan, boleh. Mau puasa Senin Kamis ambilnya silahkan. Ya, yang penting jangan sampai kata ulama tanggal 9-nya enggak puasa. Ya, minimal. Kalau enggak bisa puasa Daud di hari-hari itu, puasa Senin Kamis. Kalau enggak bisa 8-9 tarwiyah dan arafahnya. Kalau enggak bisa juga tarwiyahnya, minimal tanggal 9 jangan sampai enggak puasa. Ya, cukup puasa Pak ya, yang Daud, sholatnya jangan Daud Pak. Sehari sholat, sehari enggak. Itu sesat itu. Subhanallah. Nah, ini keutamaan yang kedua. Jadi ada apa dengan Dzulhijjah? Ternyata seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan Allah lebih suka dibandingkan kebaikan yang dilakukan di hari-hari selainnya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga, kata ulama, ada apa dengan Dzulhijjah? Yang ketiga, afdalul ayyam ayyamus sanah inda ba'dul ulama. Dikatakan di situ ada hari-hari yang afdol. Jadi 1 tahun itu ada berapa hari Pak? 365 hari. Dan kita tahu
dari 365 hari itu, hari yang terbaik adalah Yaumul Jumu'ah. Itu yang sudah ma'ruf, sudah umum. Hari Jumat disebut Sayyidul Ayyam. Tapi ternyata dari 365 hari itu, ada hari-hari terbaik. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu dikerucutkan oleh Allah. Sama seperti sahabat Nabi, Pak. Sahabat Nabi itu ada sahabat yang dikatakan 10 dijamin surga. Ini sahabat yang terbaik. Tapi dari 10 itu dikerucutkan lagi menjadi 4 sahabat. Khulafaur Rasyidin namanya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Dari 4 sahabat itu dikerucutkan lagi 1 sahabat yang dikatakan oleh para ulama khairun nas ba'dal anbiya war rasul. Sebaik-baik manusia setelah Nabi dan Rasul, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, dalam hari ternyata sama, ada 365 hari, lalu dikerucutkan lagi hari Jumat, tapi hari Jumat itu kan banyak, setiap pekan ada hari Jumat, maka dari seluruh hari yang ada 10 hari itu terbaik, 1 sampai 10 Dzulhijjah, hari-hari emas. Dari 10 itu ada 1 hari yang terbaik di muka bumi, yaitu Yaumul Arafah. Hari Arafah adanya di mana, Pak? Ada di Dzulhijjah atau di bulan lain? Dzulhijjah. Jadi poin ketiga ini, ada apa dengan Dzulhijjah? Dengan Dzulhijjah ini ada hari terbaik, namanya Yaumul Arafah. Bahkan kata Nabi SAW, khairud doa Yaumul Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa yang diminta di hari Arafah. Subhanallah. Arafah ini menjadi ukuran jamaah haji, Pak. Kalau haji tidak wukuf di Arafah, sah enggak hajinya? Tidak. Al-hajju Arafah, kata Nabi. Haji itu ya Arafah. Yang sakit jadi bopong. Subhanallah. Apa itu Arafah? Kenapa Arafah itu menjadi hari yang istimewa? Kata ulama, sebenarnya Arafah itu banyak maknanya, tapi saya ambil satu saja karena keterbatasan waktu. Arafah itu salah satu maknanya, kata ulama ahli bahasa ini satu akar kata dengan kata iktiraf. Iktiraf itu maknanya pengakuan diri bahwa kita ini memang makhluk Allah yang banyak salah. Jujur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang hadir di sini, kira-kira yang kita miliki ini apa? Kita punya apa sekarang? Kalau dikatakan kita punya rumah, kita punya tanah, mungkin ribuan hektar, kita punya usaha, kita punya anak, kita punya istri. Allah patahkan dengan satu kata dalam Quran. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua milik Allah. Ini nggak ada milik kita. Bahkan kata ulama, kita itu cuma punya 2, Pak. 1 salah, 2 lupa. Itu yang kita miliki. Dan ini dirangkum dalam satu hadis Nabi, al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Subhanallah. Makanya suka lupa itu sholat kan, rakaatnya. Ini 3 apa 4 ya. Padahal sholat subuh, Pak. Subuh kan cuma 2. Suka lupa tuh. Lupa bayar hutang tuh manusia tuh. Makanya iktiraf itu maknanya karena dia sadar betul dirinya tempat salah dan lupa, maka ada pengakuan dosa di sini. Itu akar kata dengan Arafah tuh. Dia tahu, dia sadar dirinya itu banyak salah. Dan ini diungkapkan oleh para nabi, Pak. Para nabi itu yang sudah dijamin surganya, tapi punya kalimat iktiraf yang luar biasa. Dan ini bagus kalau kita baca di hari Arafah. Iktirafnya Nabi Adam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu iktirafnya Nabi Adam. Karena Nabi Adam pernah salah turun ke muka bumi ini. Iktirafnya Nabiullah Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Sesungguhnya maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini termasuk hambamu yang zalim. Kenapa Nabi Yunus punya salah? Apa kesalahannya? Meninggalkan kaumnya. Makanya Allah masukkan ke perut ikan. Ini pelajarannya kalau tidak mau dakwah, orang yang tidak mau dakwah, karena dakwah itu tidak harus di atas mimbar. Siapapun kita mendapatkan beban dakwah. Karena umat Nabi itu
umat yang khairu ummah, sebaik-baik umat. Kenapa sebaik-baik umat? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia menyuruh kepada yang baik, dia mencegah kemungkaran. Itu namanya dakwah. Dari sosial media, dakwah. Jadi apapun, siapapun kita, apapun profesi kita, dakwah itu wajib hukumnya. Ini kalau ninggalin dakwah itu Pak, masuk perut ikan. Itu Nabi Yunus. Gelap hidupnya. Dalam perut ikan itu gelap. Sempit, gelap. Kita kan masih bersyukur. Nggak mau dakwah, boro-boro masuk perut ikan. Asik makan ikan Pak. Subhanallah. Maka ini iktirafnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Ibrahim punya kalimat iktiraf. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ini baik kita baca di hari Arafah. Karena ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah haji yang ada di Arafah itu mereka wukuf. Wukuf itu artinya diam. Tapi bukan berarti diam tidak aktivitas. Mendiamkan jasmaninya tapi menghidupkan rohaninya. Itu wukuf itu. Ini Bapak ini kan lagi wukuf nih. Ya, tuh pada diam semua tuh. Subhanallah. Menghidupkan rohani walaupun jasmaninya tidak hidup, ya. Tapi rohaninya hidup. Kenapa? Majlis ilmu, tempat untuk menyiram ruh yang kering. Nah, orang-orang yang wukuf menghidupkan rohaninya dengan cara apa? Zikir. Minta ampun kepada Allah. Bahkan kata ulama, kalau nama kita disebut oleh orang-orang yang wukuf Pak, makanya kalau punya kenalan yang berangkat haji Pak, sering-sering WA minta doa Pak. Bahkan kalau kemarin Bapak kasih bekal, kasih serban, kasih parfum, kasih sendal, boleh jadi kita yang diingat itu Pak. Kita yang diingat tuh. Makanya banyak minta doa. Kalau disebut namanya oleh orang-orang yang ada di Arafah sana, dimintakan ampun, kata ulama, persis seolah-olah seperti nama yang disebut itu berada di Arafah. Subhanallah. Maka inilah kenapa dikatakan hari terbaik. Yaitu hari Arafah. Nah, kemudian hari Arafah itu ternyata, kenapa hari terbaik? Karena diapit dengan 2 hari yang luar biasa. Yang pertama hari Tarwiyah, tanggal 8 itu. Yang kedua, hari Udhiyah, tanggal 10-nya itu hari penyembelihan. Itu juga hari yang dahsyat Pak. Ya, bahkan menjadi keutamaan yang keempat ini, ya, ada apa dengan Dzulhijjah itu? Disitulah hari penyembelihan. Satu-satunya hari yang terbaik untuk menyembelih itu dikatakan Yaumun Nahar. Walaupun ada 3 hari. Ya, karena tanggal 11, 12, 13 itu masih boleh menyembelih. Ada 4 hari. Tapi yang afdol itu ya saat tanggal 10 itu, 10 Dzulhijjah, di waktu duha. Nah, inilah kenapa dikatakan Idul Adha, karena hari raya itu disiarkan ketika waktu duha. Maksudnya disiarkan itu menyembelih binatangnya Pak, itu ibadah syiar. Jadi nggak boleh tuh ibadah kurban Bapak sembunyi-sembunyi Pak, takut riya. Akhirnya dia sembelih di sepertiga malam di rumah sendiri, sembelih sendiri dengan tujuan nggak mau kelihatan orang, takut riya. Ini kan ibadah syiar, nggak apa-apa. Bapak kalau sembelih sendiri malam-malam Pak, kambingnya teriak dikira maling. Auzubillah. Makanya syiarkan itu Idul Adha itu bagus ya, syiarkan. Hanya ini ada sholat di sini tadi saya dengar Idul Adha nanti ada, subhanallah, ini syiar dimanapun silahkan. Nah, itu keutamaan yang keempat. Jadi ada apa dengan Dzulhijjah? Ternyata di situ ada hari penyembelihan. Jadi kalau bicara penyembelihan Pak, jangan hanya fokus kepada binatang. Kita coba koneksikan pikiran kita kepada sejarah. Kok bisa itu seorang bapak menyembelih anaknya dalam sejarah? Kalau sekarang terjadi kriminal itu Pak. Subhanallah. Tapi ternyata Allah maha hakim, Allah bijaksana, Allah alim, Allah tahu kepada hambanya. Makanya diganti Ismail dengan kibas. Bayangkan kalau Ismail tidak diganti dengan kibas Pak, mungkin kita nggak ada tuh yang mau punya anak soleh Pak. Kenapa? Karena resikonya punya anak soleh sembelih. Hanya anak soleh yang mau nurut Pak. Coba lihat, wahyu ini turun dari mimpi. Inni ara fil manami anni atbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Subhanallah. Kenapa Ismail
mengiyakan, mengaminkan mimpi bapaknya. Ismail dengan tegas mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Kok bisa, Pak? Hajar istrinya pun mengaminkan ini. Padahal secara logika ini perbuatan yang tidak benar. Anak disembelih oleh bapak. Tapi itulah iman para nabi, Pak. Bapak kalau tidak percaya, nanti malam bapak bangun tidur bilang sama istri, Pak. Mama, ayah tadi malam mimpi. Ini karena habis kajian Dzulhijjah tadi, kepikiran. Tadi malam mimpi, Pak. Mimpi apa ya? Mimpi nyembelih anak kita. Kira-kira jawaban istri gimana tuh, Pak? Bapak, mama juga mimpi, Pak. Mimpi apa, Mak? Mimpi nyembelih bapak. Bisa begitu tuh. Ya, tapi tidak dengan Ibrahim dan keluarganya. Alaihissalam, subhanallah. Begitu mendengar kabar, perintah sembelih, sembelih. Padahal itu lewat mimpi. Mimpi itu wahyu paling rendah, Pak. Jadi level wahyu itu ada 3. Ada yang langsung Allah panggil nabinya, seperti Isra wal Mi'raj. Ada yang perantara Jibril, ya, ayat-ayat Quran itu turun, ada yang melalui mimpi, tapi semuanya itu wahyu. Yang kedua, kenapa Ismail bisa mengiyakan, mengaminkan? Karena Ismail anak soleh. Jadi anak soleh itu jangankan orang tua minta waktunya, jangankan orang tua minta hartanya, minta tenaganya, minta nyawanya pun dikasih, Pak. Itu anak soleh tuh, berbakti sama orang tua. Emang Ismail tahu akan diganti seekor kibas? Tidak tahu, Pak. Allah tidak kasih tahu Ismail, terima aja, tenang, diganti sama kambing. Tidak ada. Subhanallah. Maka yang paling mahal dalam proses penyembelihan binatang itu bukan soal beli kambingnya di mana, kurbannya sapi atau kambing, bukan itu. Tapi nilai dimensi sejarah yang luar biasa. Bagaimana bukti cinta kepada Allah lebih besar dari segala-galanya. Itu yang membuat Ibrahim, Ismail, Hajar alaihissalam menjadi pribadi yang sami'na wa ta'na. Subhanallah. Dan itu terjadi di bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Yang terakhir. Sampai jam berapa ini, Bapak? Maaf. Jam 1 ya. Yang terakhir, kenapa Dzulhijjah ini dikatakan bulan istimewa? Subhanallah. Ada apa dengan Dzulhijjah? Ternyata kata ulama, kalau kita perhatikan, bulan Dzulhijjah itu semua ibadah berkumpul di satu bulan, bulan Dzulhijjah. Kata ulama ini ummal ibadatu fiha. Induknya ibadah ada di sini, Pak. Semua induknya ibadah. Coba kalau kita bandingkan dengan bulan lain. Saya tanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada nggak ibadah haji di luar bulan Dzulhijjah? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Sehebat apapun orang itu, mau tinggalnya dekat Mekah sekalipun, kalau hajinya Ramadan sesat, Pak. Syawal tidak ada haji, atau dikatakan ya Syawal itu masuk bulan haji juga ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi nanti puncaknya di Dzulhijjah. Ternyata haji hanya ada di Dzulhijjah. Kemudian menyembelih binatang, apa ada di bulan-bulan lain? Ramadan punya Lailatul Qadar. Ramadan sehebat-hebatnya amalan dilipat gandakan, setan diikat, bulan keberkahan, tapi tidak ada penyembelihan hewan kurban di sana. Adanya hanya di bulan Dzulhijjah. Makanya dikatakan induknya ibadah. Tapi kalau ibadah lain, ada di Dzulhijjah? Ada. Baca Quran, ada di Dzulhijjah? Ada. Bahkan yang membaca Al-Quran, kata Allah, Allah lebih suka bacaan Quran dibandingkan di hari-hari yang lain. Apakah ada tahajudnya? Ada tahajudnya. Siapa yang mau tahajud di bulan Dzulhijjah, di malam harinya? Maka Allah lebih suka daripada tahajud di malam-malam yang lain. Ada infaknya, sodakohnya, zakatnya. Ada zakat, zakat mal. Boleh Pak Dzulhijjah, silahkan. Subhanallah. Apa yang tidak ada? Jadi kalau disimpulkan, Pak, apa yang ada di bulan-bulan lainnya, itu ada di bulan Dzulhijjah. Tapi apa yang dimiliki Dzulhijjah itu belum tentu dimiliki bulan-bulan yang lainnya. Maka subhanallah dikatakan inilah rangkaian keistimewaan daripada bulan Dzulhijjah yang Allah berikan kepada kita. Maka tugas kita adalah, karena Allah sudah berikan motivasi, Pak. Allah sudah berikan apa namanya? Kabar gembira. Tugas kita jangan sampai bulan Dzulhijjah ini kita sia-siakan.
Tujuan Allah itu Pak, memberikan fasilitas semuanya supaya iman kita tidak turun Pak. Mohon maaf, setelah Ramadan kemarin, jujur, grafik ibadah itu melemah atau lebih semangat Pak? Kayaknya lemah ya. Pasca Ramadan tuh jujur semuanya. Padahal kalau kita mengikuti makna Syawal, Syawal itu artinya irtifa. Irtifa itu kan naik. Ya, apa yang naik? Amal soleh naik. Imannya harus naik. Karena iman itu akan ditampilkan dengan amal soleh. Kalau amal solehnya bagus, itu tanda imannya kuat. Akhlaknya juga naik. Subhanallah, dulu sebelum Ramadan sukanya ngejek Pak. Kalau ada yang nggak ngaji diejek dia. Tapi sekarang dia ngajak. Itu ada perubahan, itu ada peningkatan itu. Dulu sebelum Ramadan tak pernah senyum ketemu orang. Subhanallah, sekarang nggak ada orang aja senyum-senyum Pak. Itu kayaknya gila itu mah ya. Itu namanya irtifa, naik. Bahkan Syawal itu kata ulama maknanya ibtidaul khair. Dia awali segala kebaikan itu dari bulan Syawal. Karena sebenarnya Pak, setan itu mengawali keburukannya dari bulan Syawal. Makanya kita jangan kalah sama setan. Kalau setan mengawali keburukan dari bulan Syawal, kita harus mengawali kebaikan dari bulan Syawal. Jangan nunggu Muharram. Syawal, shin, awal. Itu kalau dipenggal tuh kata-katanya. Syawal ada huruf shin, ada kata awal. Makanya ibtidaul khair, awali kebaikan dari sejak bulan Syawal. Supaya kalau kita sudah pegang ini, maka walhasil amal soleh itu istimror. Apa istimror? Berlanjut, tidak putus. Kan Quran mengatakan fa'idha faragta fangsab. Kalau selesai dari amal yang satu pindah ke amal yang baru. Dan Allah mencontohkan setelah Ramadan kemarin Allah kasih puasa Syawal 6 hari itu. Setelah Syawal Allah kasih bulan-bulan haram diawali Dzulqa'dah. Dilanjutkan dengan Dzulhijjah supaya semangat ricas lagi iman kita. Allah cuma minta satu Pak. Apa permintaan Allah? Ibadah, jangan sekutukan Allah. Jadi ukuran kita sekutukan Allah atau tidak, kalau cinta kita kepada Allah itu di atas segala-galanya, maka insya Allah kita tidak akan pernah menduakan Allah. Menyekutukan Allah itu kan bukan orang yang menyembah patung, bukan itu Pak. Orang nyembah berhala jelas-jelas itu kafir namanya. Itu contoh kekufuran. Tapi yang namanya syirik, menduakan Allah, kalau rasa cinta, rasa takut itu sama antara Allah dengan makhluknya. Itu namanya menduakan. Makanya nggak boleh. Bapak lebih cinta siapa? Lebih cinta Allah atau istri? Nah, ini pertanyaan salah. Jangan dijawab Pak. Bapak lebih cinta anak atau istri? Bapak lebih cinta anak atau Allah? Ini pertanyaan salah. Kenapa? Karena cinta kepada Allah dan makhluknya tidak bisa dibandingkan. Tidak bisa. Makanya kata Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu cintanya lebih besar kepada Allah. Dan itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mungkin Ibrahim alaihissalam bisa menyembelih putranya kalau cintanya kepada putranya lebih besar daripada kepada Allahnya? Karena nggak mungkin Pak. Itu semua karena cinta. Ya, ihtitam, penutup. Saya sampaikan satu ayat. Sebagai renungan bagi kita semua. Karena sebenarnya Allah sudah memberikan kita ini nikmat cukup banyak. Jadi tugas kita Pak, syukur. Nah syukurnya kita itu diukur dengan bagaimana menggunakan nikmat ini sesuai dengan keinginan yang memberikan nikmat, yaitu Allah. Makanya mohon maaf, surah Al-Kautsar yang berbicara tentang kurban, Allah awali dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Itu Allah ingatkan, sungguh kamu sudah diberikan nikmat cukup banyak. Ini surat turun kepada Rasulullah. Tapi ini juga untuk kita umatnya. Yang menarik, setelah Allah sebutkan nikmat yang begitu banyak, subhanallah. Jadi kalau Bapak Ibu saya tanya, nikmat Allah itu bisa dihitung apa enggak? Bisa ya? Enggak bisa dihitung. Makanya kalimatnya kautsar. Kautsar itu saking banyaknya enggak bisa dihitung, itu kautsar. Kalau banyak Pak, bahasa Arabnya kathir, itu banyak tuh. Kalau lebih banyak, bahasa Arabnya aktsar. Kalau saking banyaknya nggak bisa dihitung, disebutnya kautsar. Itu dalam gramatikal Arab bentuk sigoh mubalaghah. Tapi yang menarik setelah itu Allah sebutkan apa? Fasolli rabbika wanhar. Coba secara logika begini. Tapi Quran tidak salah ya. Saya tidak menyalahkan Quran. Harusnya begini Pak.
Orang kalau sudah dapat nikmat banyak, konsekuensinya itu syukur. Sudah gak ada lagi tuh. Dapat nikmat banyak, syukur. Kenapa ayatnya tidak mengatakan washkur li rabbika wanhar? Fashkur li rabbika wanhar. Tapi ayatnya mengatakan fasolli li rabbika wanhar. Salat. Ternyata kata ulama tafsir, Pak, puncak dari segala syukur kepada Allah itu salat. Itu puncak syukur, Pak. Jadi kalau ada orang dia mengatakan saya sudah syukur kepada Allah, tiap hari saya alhamdulillah sama Allah, tapi tidak salat, maka mohon maaf, Anda belum bersyukur. Jangan ngaku pandai bersyukur kalau tidak salat. Coba Rasulullah lihat, Rasulullah SAW sudah dijamin surga. Tapi kita mendapati kisah salatnya sampai kakinya bengkak. Itu Nabi itu. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiallahu anha, ya Rasul, kenapa engkau salat sampai kaki Anda bengkak? Kan surgamu sudah dijamin, dosamu sudah diampuni, yang telah lalu, yang akan datang. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Apakah aku salah kalau aku ingin ungkapkan rasa syukur kepada Allah? Dan ternyata ungkapan syukur itu salat. Makanya bersyukurlah kepada Allah. Kalau Allah berikan kita kesempatan untuk bisa menjaga salat kita, khususnya 5 waktu. Jangan sampai lewat, jangan sampai telat. Kalau bisa, disiplin. Kecuali ada udzur, ya, di jalan macet, ya itu beda lagi. Tapi kalau tidak ada udzur, bismillah, untuk membuktikan rasa syukur kepada Allah. Bahkan disandingkan dengan kurban. Nah, ini menarik ini, disandingkan dengan kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Maknanya segala sesuatu yang nempel dengan yang wajib itu sesuatu juga istimewa. Jangan diremehkan. Contoh, salat rawatib, qobliyah, ba'diyah, salat sunnah rawatib itu keutamaannya, Pak, 2 rakaatnya saja itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Salat fajar itu. Apalagi 12 rakaat. Bapak jaga, kata Nabi, Allah bangunkan rumah di surga. 12 rakaat rawatib. Kenapa? Karena nempel dengan wajib, Pak. Walaupun kata Nabi, afdolus sholah ba'dal maktubah qiyamul lail. Yang afdol setelah sholat wajib itu qiyamul lail. Tapi rawatib qobliyah ba'diyah tidak kalah. Itulah kenapa puasa Syawal itu keutamaannya siapapun yang puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari Syawal seolah-olah dia puasa 1 tahun lamanya. Karena nempel dengan wajib setelah Ramadan, tanggal 1 Syawal kita diharamkan puasa, tanggal 2 dan berikutnya kita diperintahkan puasa Syawal. Nah, termasuk kurban. Kurban itu ayatnya turun nempel dengan perintah sholat, Pak. Fasholli li rabbika wanhar. Sehingga ada ulama dari kalangan madhab Hanafi, ya, Imam Hanafi, Abu Hanifah, mewajibkan kurban bagi yang mampu. Dari mana dasarnya? Dari hadis Nabi SAW. Man wajada sa'atan falam yudahi wala yaqrabanna musallana. Siapa yang mendapati keluasan rezeki tidak mau berkurban, jangan dekati tempat sholat kami. Dekat saja tidak boleh, apalagi sholat. Itu kata Imam Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama menghukumi kurban sunnah. Termasuk Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau kita ikut Imam Asy-Syafi'i, tetap sunnah hukumnya, tidak wajib. Tapi karena perintahnya nempel dengan sholat, walaupun sunnah, punya keistimewaan. Subhanallah. Itu kenapa dikatakan bukti syukur kepada Allah itu dengan sholat dan kurban, ibadah. Nah, satu ayat lagi, Pak. Ya, satu ayat lagi, ini penting sekali. Dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Sebelumnya ayat 21 Allah perintahkan kita untuk ibadah. Ini hubungannya dengan ibadah nih. Kalau Bapak Ibu ingin bersyukur kepada Allah, pasti hubungannya dengan ibadah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, Allah perintahkan kamu untuk ibadah. Allah yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Allah suruh kita ibadah. Kenapa Allah gunakan kalimat ayyuhan nas, manusia umum? Karena ayat ini berbicara setelah Allah membicarakan sifat orang mukmin, sifat orang musyrik dan sifat orang munafik. Makanya Allah bahasanya dengan general, ayyuhan nas. Biasanya perintah ibadah itu ayyuhalladzina amanu, gitu, Pak. Tapi ayat ini ayyuhan nas. Nah, yang menarik adalah di ayat 22-nya surah Al-Baqarah ini Allah tutup dengan apa? Dengan perkenalan diri Allah. Mungkin ada yang bertanya, memang siapa itu Allah yang diibadahi?
Ya, menciptakan kita dan orang sebelum kita, memang apa hebatnya Allah? Allah berikan satu ayat supaya kita berpikir, alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi kaidahnya Pak ayat ini, kenapa suruh ibadah itu? Siapa yang suruh ibadah? Allah. Siapa itu Allah? Yang telah memberikan atau menciptakan bumi ini untuk kita tinggal, diberikan atap langit, lalu ada hujan turun, lalu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan di bawahnya, supaya kita itu bersyukur kepada Allah. Dan Allah hanya ingin kita ibadah tanpa menyekutukannya. Nah, ada 5 kaidah Pak. Ya, ini singkat, 5 kaidah. Allah memberikan nikmat kepada kita. Lihat prosesnya Pak, bahwa kita itu tidak punya otoritas, tidak punya intervensi dalam urusan nikmat. Apapun, sekecil apapun itu. Satu, Allah itu ijad. Ijad itu yang mengadakan, yang menciptakan. Ini Bapak Ibu, kalau tidak Allah ciptakan, tidak ada kita di muka bumi ini. Termasuk alam semesta ini, semua Allah yang ijad, Allah mengadakan. Yang kedua, Allah idad. Jadi tidak hanya ijad, tapi Allah idad. Idad itu Allah yang mendesain semuanya. Yang mendesain. Bapak ditempatkan di Jakarta, di Indonesia. Nanti ada Muslim di Palestina. Nanti ada Muslim lagi di India. Semua Allah yang menempatkan. Ada gunung, ada lautan, ada ikan-ikanan di lautan, ada karangnya. Di bumi ini ada gunungnya, ada pepohonan, buah-buahan. Semua Allah yang mendesain. Ya, nggak salah Allah mendesain ini. Nikmat buat kita. Bayangkan kalau Bapak harus tinggal di lautan. Repot kita. Ya, maka di bumi ini Allah mudahkan semua. Yang ketiga, Allah tidak hanya tidak, tapi imdad. Apa itu imdad? Allah memperbanyak Pak. Nikmat yang Allah sudah kasih itu tidak pernah habis. Siapa yang memperbanyak? Allah. Dari 1 biji mangga saja itu bisa tumbuh 10. Dari 10 nanti ada biji tanam lagi 100. Terus akan berkembang. Bahkan mangga itu tidak satu tuh. Ada mangga harum manis, ada golek, ada mangga gedong, ada mangga. Wah, banyak mangga. Itu baru mangga, belum jeruknya, belum ikan-ikanannya. Dan tidak pernah habis. Setiap hari ikan dimakan. Saya tidak pernah mendengar tukang pecel lele itu kehabisan ikan Pak. Setiap hari ambil itu. Bahkan hewan kurban itu tidak pernah habis stoknya Pak. Tiap tahun disembelih berapa ribu ekor itu. Itu Allah yang maha imdad. Allah memperbanyak. Bahkan Bapak kita semua berasal dari 2 manusia. Adam dan Hawa alaihi wassalam. Diperbanyak sampai hari ini. Yang keempat, tidak hanya imdad. Allah irsyad. Apa irsyad? Yang memberi petunjuk. Bapak Ibu, Allah sudah menciptakan makanan. Semuanya di dunia ada. Tapi kita kalau tidak dapat petunjuk, kita bisa salah untuk mengambil manfaat. Kita tahu kalau ini sehat, ini racun dari mana? Dari Allah. Makanya Bapak Ibu tidak pernah mendengar istri Bapak Ibu, coba tanya di rumah. Meskipun tidak punya uang, ada nggak istri di rumah? Mama masak apa? Numis rumput. Ada nggak gitu? Ada. Kenapa? Karena tahu rumput itu bukan makanan manusia. Jadi orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, dia tahu ini halal, ini haram, ini manfaat, ini tidak manfaat. Dia tahu. Subhanallah, itu dari Allah. Makanya mohon maaf, orang yang majnun, akalnya hilang, dia sudah enggak mendapat irsyad Pak. Ya, makanan dari tempat sampah bisa dimakan itu. Ya, karena apa? Irsyadnya itu binatang akal punya nggak? Nggak punya. Makanya binatang makan makanan kotoran-kotoran dimakan. Beda dengan kita manusia. Yang terakhir Allah memberikan is'ad. Apa is'ad? Rasa bahagia. Makanya Bapak, Ibu kalau ada acara makan-makan, selesai makan-makan itu bahagia enggak? Senang betul itu. Makanya jam makan siang itu senang kan? Jam kerja lemes, begitu jam makan siang senang. Puasa lemes, begitu berbuka bahagia. Subhanallah. Coba kulineran sekarang tuh, anak-anak sekarang kan kuliner. Bapak kalau punya anak, pasti hampir anak-anak kita itu yang gen Z sekarang itu, apa hobinya itu? Kulineran Pak. Ada dari TikTok nih, di Bandung, di makanan. Padahal nggak begitu, makanannya nggak begitu mahal. Tapi viral, wow itu datang ke sana Pak. Kenapa? Itu satu kebahagiaan. Siapa yang memberikan? Allah, is'ad. Jadi 5 ini Allah rangkum dalam satu ayat tadi, Al-Baqarah 22. Maka dengan nikmat ini, Allah hanya minta kepada kita satu, ibadahlah kepada Allah, jangan sekutukan Allah. Dan sebaik-baik ibadah itu ketika waktu-waktunya itu Allah suka, Pak. Allah suka nih. Ini mohon maaf, kalau kita saja, kita nih kalau anak kita suka atau kita suka,
kepada kepada satu perbuatan yang dikerjakan oleh anak kita, itu kita maunya tuh anak itu melakukan hal yang kita suka, Pak. Ya kan, terus lakukan, nak, lakukan. Ayah suka dengan itu. Maka ini mumpung Allah lagi suka, Pak, dari tanggal 1 sampai 10, lakukan apa yang Allah suka. Itu beramal soleh. Maka mudah-mudahan dengan kita mengetahui di balik rahasia dan keistimewaan bulan Dzulhijjah ini, mudah-mudahan menambah semangat kita untuk kita lebih agresif lagi untuk beramal soleh di 10 awal bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurang. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Wallahu yubariku fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.